Berikut outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas apa itu validasi metode analisis, serta parameter apa saja yang harus dipenuhi agar suatu metode analisis dapat dinyatakan valid. Mulai dari akurasi, presisi, spesifisitas, batas deteksi atau LOD, batas kuantitasi atau LOQ, linearitas, dan rentang. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Teman-teman pernah nggak lihat COA suatu bahan baku obat? Jadi, kalau kita membeli bahan baku atau sediaan farmasi, pasti kita akan diberikan COA atau Certificate of Analysis. Nah, di COA ini mencantumkan kadar senyawa bahan baku atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sediaan farmasi. Misalnya, seperti gambar ini. COA dari bahan baku paracetamol tertulis kadarnya 99,96%. Apakah dengan tulisan tersebut kita bisa langsung percaya? Tentu tidak. Kita harus tahu dulu bagaimana metode analisis yang digunakan untuk mengukur kadarnya. Apakah metode analisis tersebut valid atau dapat dipercaya? Nah, disinilah pentingnya validasi metode analisis. Apa itu validasi metode analisis? Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi syarat untuk penggunaannya. Jadi, validasi metode analisis ini merupakan tindakan penilaian untuk membuktikan. Apa yang harus dibuktikan? Metode analisis yang digunakan valid atau tidak. Bagaimana kita tahu itu valid atau tidak? Parameter-parameternya sudah memenuhi syarat. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan percobaan laboratorium. Oke, sudah jelas ya. Nah, validasi metode analisis ini dilakukan pada metode-metode analisis baru yang belum ada di farmakope. Teman-teman udah pernah baca farmakope kan? Nah, di situ biasanya ada metode analisis untuk masing-masing senyawa obat. Metode analisis di farmakope sudah diakui oleh pakar dan dinyatakan valid sehingga hasil analisisnya dapat dipercaya. Nah, bila metode analisis kita berbeda dengan metode analisis di farmakope, maka kita perlu melakukan validasi metode analisis terlebih dahulu, biar nantinya hasil analisis kita juga dapat dipercaya. Nah, ada lagi istilahnya verifikasi metode analisis. Tindakan penilaiannya hampir sama dengan validasi metode analisis. Bedanya, verifikasi metode analisis ini dilakukan untuk memverifikasi metode analisis yang sudah divalidasi atau sudah ada di dalam farmakope. Jadi, seperti memastikan kembali metode yang sudah valid. Nah, sebelum kita lanjut membahas parameter validasi metode analisis, kita harus tahu dulu nih, apa saja kategori metode analisis. Karena beda kategori, beda juga parameternya. Ada kategori 1, yaitu metode analisis untuk penetapan kadar komponen utama dalam bahan baku obat atau bahan aktif termasuk pengawet dalam sediaan obat jadi. Kemudian ada kategori 2, yaitu metode analisis untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau senyawa hasil degradasi dalam sediaan obat jadi. Jadi, kalau kategori 1 tadi untuk komponen utamanya, kategori 2 ini untuk cemarannya. Kategori 2 ini ada kategori 2A untuk analisis kuantitatif dan kategori 2B untuk uji batas. Kuantitatif itu jelas kadarnya, misalnya 0,65 ppm. Sedangkan uji batas hanya mengetahui apakah kadarnya mencapai batas atau masih di bawah batas, misalnya batasnya 1 ppm. Selanjutnya ada kategori 3, yaitu metode analisis untuk penetapan karakteristik kinerja sediaan, misalnya disolusi atau pelepasan obat. Dan yang terakhir ada kategori 4, yaitu metode analisis untuk uji identifikasi. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 pada tahun 2020, ada parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk validasi metode analisis bahan baku dan sediaan farmasi. Ada akurasi, presisi, spesifisitas, batas deteksi, batas kuantitasi, linearitas, dan rentang. Tidak semua parameter ini dilakukan, tergantung kategori metode analisisnya. Misalnya, akurasi dilakukan untuk metode analisis kategori 1 dan 2A, serta mungkin dipersyaratkan untuk metode analisis kategori 2B dan 3 tergantung sifat khusus dari ujinya.
Namun, akurasi ini tidak perlu dilakukan untuk kategori 4 yang hanya uji identifikasi. Begitu juga presisi yang harus dilakukan untuk metode analisis kategori 1, 2A, dan 3. Namun, tidak perlu dilakukan untuk metode analisis kategori 2B dan 4. Untuk spesifisitas harus dilakukan untuk kategori 1, 2A, 2B, dan 4. Untuk kategori 3 mungkin dipersyaratkan. Jadi, tanda bintang pada tabel ini maksudnya mungkin dipersyaratkan, tergantung sifat khusus dari ujinya. Untuk batas deteksi, wajib ada pada kategori 2B, sedangkan batas kuantitasi wajib pada kategori 2A. Namun, biasanya kategori 1 pun tetap ada, karena batas deteksi dan batas kuantitasi dapat dihitung dari uji linearitas dan rentang yang wajib pada kategori 1. Nah, sekarang kita bahas satu persatu parameternya. Yang pertama adalah akurasi, yaitu kedekatan hasil penetapan yang diperoleh dengan hasil sebenarnya. Jadi, seberapa akuratnya, itu maksudnya seberapa dekat hasilnya. Nah, akurasi ini dinyatakan dalam hasil uji perolehan kembali atau UPK dengan rumus UPK sama dengan kadar hasil analisis dibagi kadar sebenarnya dikali 100%. Biasanya nilai UPK yang diterima adalah 98-102%. Selanjutnya adalah presisi. Presisi adalah tingkat kedekatan di antara hasil uji individu bila prosedur ditetapkan berulang kali terhadap sampling ganda atau sampling yang homogen. Jadi, kalau akurasi tadi dibandingkan dengan hasil sebenarnya, kalau presisi ini dibandingkan dengan hasil pengulangan. Bagaimana keterulangannya? Apakah diulang-ulang hasilnya tetap mendekati? Nah, untuk presisi ini dinyatakan dalam simpangan baku relatif atau koefisien variasi, juga disingkat dengan KV. Rumusnya, KV sama dengan standar deviasi SD dibagi dengan rata-rata konsentrasi dikali 100%. KV dan SD ini mudahnya dihitung menggunakan rumus di Excel, jadi tidak perlu dihitung satu persatu. Nilai KV yang diterima biasanya kurang dari 2,00%. Kemudian ada spesifisitas, yaitu kemampuan menguji secara tepat suatu analit dengan adanya komponen lain yang diperkirakan sebagai cemaran, hasil degradasi, dan matriks sampel. Jadi metodenya dapat secara spesifik untuk analisis suatu senyawa yang diinginkan saja, meskipun dalam sampel ada komponen-komponen lain. Bila menggunakan kromatografi dengan detektor spektrometri massa atau diode array, kita bisa melihat puncak yang dihasilkan apakah benar-benar senyawa yang diinginkan, atau ada campuran senyawa lain yang tidak terpisahkan. Parameter berikutnya ada batas deteksi atau limit of detection, singkatannya LOD. Batas deteksi ini adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan memberikan respon signifikan dibandingkan blanko. Jadi, seberapa kecil analit dapat terdeteksi dengan metode analisis tersebut. LOD dihitung dengan rumus LOD sama dengan 3 kali SYX dibagi B, di mana B diambil dari persamaan garis linearitas Y sama dengan A plus BX. Dan SYX dihitung dengan rumus SYX sama dengan akar sigma Y kurang YI dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 2. Selanjutnya ada batas kuantitasi atau limit of quantitation yang disingkat LOQ. LOQ adalah konsentrasi terendah dari analit dalam sampel yang ditetapkan dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima. LOQ dihitung dengan rumus LOQ sama dengan 10 dikali SYX dibagi B, di mana SYX dan B pada rumus LOQ sama dengan rumus LOD sebelumnya. Jadi rumusnya hanya beda pada angka pengalinya saja. 3 untuk LOD, 10 untuk LOQ. Selanjutnya ada linearitas, yaitu kemampuan untuk menunjukkan hasil uji yang secara langsung atau melalui transformasi matematik yang tepat proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel rentang yang diberikan. Tepat proporsional ini artinya bila nilai pada sumbu X naik, maka nilai pada sumbu Y pun ikut naik dengan jumlah yang proporsional.
Sehingga bila semua titik dihubungkan dapat membentuk garis lurus. Linearitas dinyatakan dalam koefisien korelasi dengan simbol R. Nilai R yang diterima lebih besar atau sama dengan 0,9990. Dan parameter yang terakhir ada rentang, yaitu interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah dibuktikan dapat ditentukan dengan presisi, akurasi, dan linearitas yang sesuai dengan prosedur analisis yang ditetapkan. Misalnya, rentangnya dari 80% sampai dengan 120%. Jadi ada konsentrasi 80%, 90%, 100%, 110%, dan 120%. Atau rentangnya 60% sampai dengan 140%. Jadi ada konsentrasi 60%, 80%, 100%, 120%, dan 140%. Nah, sekarang yuk kita bahas contoh soal. Suatu sampel balsam mengandung kamfer dianalisis secara kromatografi gas. Data kurva kalibrasi dengan rentang 25 sampai 150 ppm diperoleh seperti tabel di samping ini. Nah, pertanyaannya hitunglah LOD, LOQ, dan koefisien korelasi. Untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu menggunakan kalkulator saintifik atau dengan Microsoft Excel. Kita masukkan konsentrasi ke sumbu X dan luas puncak ke sumbu Y. Kemudian diperoleh persamaan garis Y sama dengan 289,189 ditambah 97,135X dengan nilai A adalah 289,189, kemudian B adalah 97,135 dan koefisien korelasi R adalah 0,9998. Dilihat dari nilai R-nya yang lebih besar dari 0,9990, ini bisa dikatakan metode analisis yang memenuhi syarat linearitas. Selanjutnya, untuk menghitung LOD dan LOQ, kita harus hitung terlebih dahulu sigma Y dikurang YI dikuadratkan. Pertama, kita hitung dulu YI-nya. YI ini adalah nilai Y yang terukur bila kita hitung dengan menggunakan persamaan garis yang tadi sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan 289,189 ditambah 97,135X. Nah, masukkan nilai X-nya sama dengan 25. Maka YI adalah 2717,57. Kemudian kita masukkan lagi nilai X sama dengan 50, maka YI sama dengan 5145,94. Begitu seterusnya sampai dengan nilai X sama dengan 150. Maka YI yang dihasilkan adalah 14.859,45. Nah, ternyata nilai Y hasil pengujian dengan nilai Y yang terukur dari persamaan garis ada perbedaannya ya. Selisihnya dihitung Y dikurangi YI, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya hingga diperoleh nilai sigma Y dikurang YI dikuadratkan. Hasilnya adalah 36.082,18. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus LOD dan LOQ yang sebelumnya sudah kita bahas. N-nya adalah jumlah konsentrasi dalam rentang. Ada 5 ya, sehingga diperoleh nilai SYX sama dengan 109,6695. Tadi dari persamaan garis Y sama dengan A plus BX diperoleh nilai B adalah 97,135. Jadi, nilai LOD sama dengan 3,77 dan nilai LOQ sama dengan 11,29. Artinya, batas deteksinya 3,77 ppm dan batas kuantitasinya 11,29 ppm. Jika teman-teman mau pelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmasis Learning Partner.